kasih Bu Iin bahwasanya jika ada kasus-kasus seperti itu yang berkenaan dengan etika moral, bahwa kita tidak langsung untuk apa yang menjustis atau bagaimana, yang jelas kita harus mencari dulu itu dari mana kabarnya atau desas-desusnya itu dari mana sumbernya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak langsung percaya kepada orang atau mungkin dari salah satu pihak. Kita tidak percaya seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus mencari dulu bagaimana akar permasalahan tersebut, sumbernya masalahnya itu. Nanti yang dicari dulu bagaimana masalahnya, kayak apa, tidak langsung ini Kemudian Bu Nurul selama ini bagaimana cara Bu Nurul ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kalau misalnya ada kasus yang benar-benar sama-sama penting, bagaimana caranya? Yang jelas kita sebagai kepala sekolah itu tidak harus mengambil sikap yang seenaknya, tapi kita harus bisa mengambil suatu keputusan yang tidak saling merugikan. Dalam artinya itu baik itu dari pihak sekolah, juga dari nama baik sekolah. Jadi kan memang ada pihak sekolah sendiri dan ini menyangkut dengan nama baik. Intinya dengan lebih mengutamakan sekolah dan murid itu ya, bukan pribadi. Untuk selanjutnya bagaimana langkah-langkah panjenengan selama ini ketika mengambil keputusan? Yang jelas langkah-langkah yang sering kita ambil jika ada permasalahan seperti itu, yang pertama kita harus menganalisis bagaimana itu manfaat dan keuntungannya. Kemudian kita juga harus mengambil suatu keputusan dari setiap permasalahan itu, dan itu tidak menguntungkan pribadi saya. Jadi harus baik Bu. Mohon maaf Bu, hari ini saya minta waktunya sebentar. Saya mau wawancara terkait bagaimana jenengan memimpin selama ini di sekolah jenengan. Langsung saja nih Bu. Bu Yuyun, selama Bu Yuyun memimpin, bagaimana cara Bu Yuyun dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, misalnya kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau sebagainya? Selama saya memimpin, ketika ada kasus yang terjadi ya, terutama ketika itu berhubungan dengan dilema etika, saya pasti melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk mencari pembenaran data di lapangan. Mencari, mengamati dulu, kemudian untuk mencari kebenarannya. Kemudian bagaimana cara beliau dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama berat? Kalau menghadapi yang seperti itu, saya pasti melibatkan Bapak Ibu guru ya. Kemudian dari permasalahan yang ada, kita kaji beberapa keuntungan masing-masing. Nah, sebagai hasil akhir kita mengambil yang mempunyai manfaat lebih banyak dan tetap berpihak pada kepentingan sekolah. Intinya dibicarakan secara bersama, kemudian diputuskan secara bersama untuk kepentingan bersama. Kemudian selama ini langkah-langkah atau prosedur yang beliau lakukan dalam pengambilan keputusan seperti apa? Kita ajak diskusi guru-guru, terus kita mengkaji masalahnya, kelebihan kekurangannya. Kalau semuanya punya kelebihan, kita cari yang lebih banyak manfaatnya. Intinya yang lebih banyak manfaatnya diambil gitu ya. Kemudian selama ini hal-hal seperti apa yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu ya kita melibatkan Bapak Ibu guru, kita berdiskusi, bermusyawarah keputusan apa yang harus kita ambil untuk menghadapi kasus seperti ini. Kemudian selama ini apa tantangannya ketika mengambil keputusan? Kita terlibat dengan perasaan. Perasaan. Karena apa? Sama-sama benar, tetapi kita dipaksa untuk memilih mana yang lebih kita ambil dengan mempertimbangkan manfaat yang lebih banyak. Karena perasaan itu sulit ya. Sulit ya. Kemudian
apakah Bu Yun ini punya jadwal untuk